Hari terakhir ramai dibicarakan di sejumlah platform media sosial mengenai bintang Suraya. Bermula dari adanya rekaman video seorang dai yang beredar di grup WhatsApp maupun platform media sosial lainnya. Ustaz tersebut menyatakan, banyak orang bertanya-tanya, kapan virus corona ini berakhir? Jawabannya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang kemudian Ustaz tersebut mengartikan hadis itu berikut. Apabila suatu saat nanti muncul bintang di suatu pagi, pada pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah. Kemudian, ustaz tersebut menafsirkan wabah dalam hadis itu dengan virus corona. Dia menukil dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Bana As-Sati, pengarang kitab Al-Fat Ar-Rabani, bahwa yang dimaksud dengan bintang dalam hadis ini adalah bintang As-Suraya. Dia juga menukil dari Imam Ibnu Al-Malakin bahwa bintang ini akan muncul pada awal Mei. Terakhir, Ustaz berharap wabah ini berakhir pada Mei. Saat itulah segala macam wabah penyakit menular akan hilang dari alam dunia ini. Lalu, apa sebenarnya bintang Suraya itu? Suraya adalah nama Arab untuk gugusan bintang Pleiades. Jika Pleiades adalah nama lain Suraya dalam mitologi Yunani, di Persia dikenal sebagai Soraya, di Babilonia sebagai Mulmul, di India dengan nama Kritika, di Cina sebagai Mau. Di Jepang disebut Subaru, maka di Indonesia diantaranya dengan nama 7 bersaudari. Gugus bintang atau klaster Pleiades ini berisikan setidaknya 800 bintang yang berjarak 410 tahun cahaya dari bumi. Tahun cahaya merupakan satuan jarak. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya yang bergerak melewati ruang hampa udara dengan kecepatan 300.000 km per detik selama 1 tahun. Artinya, 1 tahun cahaya ini setara dengan 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Angka 9,46 diikuti di belakangnya dengan angka 0 sebanyak 12. Gambaran simpelnya, jarak bumi ke bulan 1,3 detik cahaya. Ke matahari 8,3 menit cahaya, ke Pluto 5,3 jam cahaya, ke Proxima Centauri 4,3 tahun cahaya. Artinya, jarak bumi ke gugus bintang Pleiades memakan waktu 410 tahun bila menggunakan wahana yang kecepatannya setara 300.000 km per detik. 1 detik mencapai jarak 300.000 km. Pleiades merupakan contoh dari klaster bintang terbuka. Gugus bintang yang terbentuk, semuanya terlahir pada waktu yang sama dari kumpulan gas dan debu yang berukuran super raksasa. Bintang paling terang di klaster ini bersinar biru panas yang terbentuk sekitar 100 miliar tahun lalu. Kecerlangannya yang tinggi membuatnya sangat terang dan cepat terbakar. Hanya beberapa ratus juta tahun sudah habis, lebih pendek usianya ketimbang matahari kita. Demikian dikutip dari Space.com. Ada 7 bintang paling terang dalam gugus ini. Mereka bernama Alcyon, Atlas, Elektra, Merope, Pagete, Pleiwan, dan Maya. Alcyon merupakan bintang paling terang. Ukuran bintang tersebut rata-rata lebih kecil dari matahari di tata surya kita. Galileo Galilei adalah astronom pertama yang mengamati Pleiades melalui teleskop. Dia mempublikasikan pengamatannya pada Maret tahun 1610 dengan menyebut Pleiades berisi 36 bintang. Menurut Yudhistira Arya Utama dari Laboratorium Bumi dan Antariksa Departemen Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), gugus bintang Pleiades ini berada di arah rasi Taurus. Bila Suraya yang dimaksud itu adalah Pleiades, maka gugus bintang ini berada di horizon timur Jakarta pada saat fajar Shadiq yang menandai awal waktu subuh pada tanggal 9 Juni tahun 2020. Sebelum terbitnya matahari, kata Arya kepada Republika beberapa waktu lalu. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, posisinya akan semakin meninggi. Selain lintang Ulu, Pleiades di masyarakat Nusantara juga disebut lintang Kartika atau 7 putri. Lintang Kartika ini menjadi penanda pergantian musim. Masyarakat agraris Nusantara, kata Arya, punya cara sendiri dalam menentukan awal masa tanam. Pada masa tertentu pasca terbenamnya matahari, mereka akan keluar rumah menghadap arah timur untuk mencari lokasi bersemayamnya gugus bintang lintang Kartika ini. Kapankah awal masa tanam yang ditandai dengan posisi 7 putri ini pada ketinggian sekitar 45 derajat dari cakrawala? Perhitungan astronomis dengan perangkat trigonometri sferis yang bersandar pada informasi ketinggian objek pengamatan, koordinat ekuatorialnya, dan lokasi pengamat, ungkap Arya. Didapati masa awal tanam musim bertepatan dengan akhir dari dasarian pertama pada awal Januari. Berselang 5 bulan berikutnya,
Ketika 7 putri berada di kaki langit sebelah timur sebelum terbitnya matahari adalah masa panen. Ini bertepatan dengan tanggal 10 Juni. Momentum ini terjadi pada bulan ke-12 penanggalan Pranata Mangsa. Suku Batak mengenal penanggalan serupa dengan nama Porhalaan di Bali sebagai Wariga dan kata Mangsa di Sunda kata Arya. Bulan ke-12 dan pertama penanggalan ini, keduanya disebut sebagai Mangsa Terang yang diapit 2 bulan yang kontras, yakni bulan ke-11 adalah Mangsa Panen dan bulan kedua Mangsa Paceklik. Ketika matahari hampir tiba kembali di posisi paling utara di bola langit yang jatuh pada 21 sampai 22 Juni menjadi awal bulan pertama penanggalan pertanian ini. Jelasnya, astronomi TP Mudi Raharto menjelaskan, Pleiades berada di dekat rasi Orion atau ada yang menyebutnya sebagai bintang Waluku. Rasi di arah bintang ini cukup gampang dilihat dengan mata sebagai indikator pertanian, kata Muji. Bila Suraya yang dimaksud adalah Pleiades, maka kemunculannya secara astronomi terjadi pada awal Juni. Hendro Setianto dari pengelola Observatorium Wisata Imanung di Lembang, Bandung, mengatakan, Pleiades terbit pada pagi hari awal Juni di ufuk timur, kalau sudah muncul mendekati puncak musim kering. Jadi terkait dengan pertanian, katanya. Lalu apa yang dimaksud terbitnya bintang dalam kacamata ilmu hadis? Pengajar di STIT Dinia Putri Rahma El Yunusia Padang Panjang Ustaz Yendri Junaidi menjelaskan, Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkil Al-Asar memaparkan yang dimaksud dengan bintang dalam hadis ini adalah As-Suraya. Kalender orang-orang Mesir kuno menyebut Suraya ini muncul pada bulan Basyans. Bulan Basyans menurut kalender orang-orang Suryani yang dijadikan acuan masyarakat Irak adalah bulan Ayar. Bulan ini dalam kalender Masehi adalah Mei. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah mensyarah hadis di awal tulisan ini mengatakan, yang menjadi patokan sebenarnya adalah masak atau matangnya buah-buahan. Adapun munculnya bintang hanyalah pertanda saja. Hal yang sama diaminkan Syah Ahmad As-Sa'ati dalam Al-Fat Arabani. Menurut Yendri, fokus dalam hadis ini adalah penegasan bahwa buah-buahan yang masih di batangnya tidak boleh dijual hingga terlihat dan terbukti sudah matang. Baik matangnya itu ditandai warnanya yang sudah merah maupun terbitnya bintang di langit. Saya lebih cenderung mengartikan kata bintang dalam hadis itu dengan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, bukan bintang, sehingga arti dari kalimat terbitlah bintang adalah sampai muncul buahnya, kata Yendri yang merupakan alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo ini. Kendati berbeda pendapat mengenai arti terbitnya bintang, Yendri sependapat jika masyarakat berharap dan optimistis wabah ini segera diangkat. Apalagi di tengah berseliwerannya beragam informasi yang memunculkan rasa takut, namun yang dia khawatirkan ketika masyarakat percaya pada tafsir hadis bahwa pada Mei virus akan lenyap. Padahal, tafsir mengenai hingga terbitnya bintang itu bukan berarti lenyapnya virus corona tapi wabah pada tanaman. Betulkah hadis yang disampaikan itu terkait virus corona? Tepatkah langkah sang ustaz memberikan optimistis dan harapan berdasarkan hadis yang dipahaminya sendiri secara tergesa-gesa? Tulis Yendri dalam laman Facebooknya. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyebut terbitnya bintang Suraya lebih menjadi penanda pergantian musim. Bahkan, di sejumlah hadis lain mengenai kemunculan Suraya, ungkapnya bercerita soal hama dan buah-buahan. Untuk lebih jelasnya tentang derajat hadisnya silakan tonton video YouTube Ustadz Zulkarnain HTTP youtube.be/R41Y_J6Y-